Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Pak Zen, mata pelajaran informatika fase E. Nah, kita akan mempelajari tentang elemen teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang pembuatan tabel basis data menggunakan Microsoft Excel, pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang mail merger, integrasi antara Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah kita akan mendesain sebuah surat pemberitahuan untuk orang tua siswa menggunakan teknologi mail merger dengan sumber data yang sudah diolah dan disimpan dalam file data pada tujuan pembelajaran sebelumnya. Nah, Bapak ingatkan kembali bahwa pertemuan kemarin kita sudah membuat basis data biodata yang diambil dari siswa dalam lingkup satu kelas. Nah, pada pertemuan kali ini basis data tersebut akan kita gunakan untuk mengisi file yang masih kosong dalam lembaran surat yang akan kita berikan ke banyak orang. Nah, jumlah orang disesuaikan dengan jumlah basis data yang sudah kalian buat pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, kalian tentu pernah melihat surat undangan dari sekolah kepada orang tua. Nah, apakah isian data dalam surat tersebut bervariasi? Pastinya iya, karena tujuannya antara si A dengan si B itu berbeda. Dan isiannya, data kalian itu pasti berbeda antara data kalian si A dengan si B. Nah, bagaimana membuat surat tersebut dengan data yang bervariasi dan ditujukan ke banyak orang? Nah, bagaimana? Apakah satu-satu diketik manual ataukah ada trik tertentu menggunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, targetnya dari pertemuan ini adalah siswa mampu membuat surat undangan orang tua atau surat pemberitahuan orang tua menggunakan fungsi mail merger pada aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan berdasarkan data yang bervariasi. Nah, mari membuat. Nah, dalam pembelajaran kali ini, silahkan kalian akses LKPD yang sudah Bapak siapkan dalam link yang bagian atas, https://bit.ly/t32-lkpd. Nah, petunjuk secara umum dan lengkap sudah Bapak tuliskan pada LKPD tersebut. Nah, tugasnya secara umum adalah yang pertama, siapkan file basis data yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat atau tidak? Silahkan diingat-ingat kembali, dibuka lagi, dicek keasliannya itu pekerjaan kalian atau bukan. Nah, yang kedua, buatlah sebuah file pemberitahuan atau undangan kepada orang tua sesuai dengan ketentuan pembuatan surat yang baik dan benar. Nah, ketentuan ini sudah kalian pelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi tidak perlu Bapak ajarkan dalam materi informatika. Yang dimana surat tersebut harus memuat data tentang nomor, nama, jenis kelamin, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kelas, nama ayah atau ibu atau nama kedua orang tua kalian. Nah, simpan file tersebut dengan format nama undangan underscore kelas kalian underscore nama kelompok kalian. Jadi file undangan yang sudah kalian buat pada tugas nomor 2 itu silahkan disimpan dengan format yang sudah Bapak tentukan dan letakkan dalam folder yang sama dengan file basis data yang telah kalian siapkan. Jadi kemarin kalian sudah membuat file basis data, silahkan undangan itu disimpan di lokasi folder yang sama.
Kemudian lihat dan cermati tutorial tentang cara membuat mail merger dari Microsoft Excel ke Microsoft Word yang dapat diakses pada link yang sudah Bapak berikan di link tersebut, https://2 kali bit.ly/tik2 strip video. Nah, yang kelima, integrasikan file surat undangan dan basis data siswa menggunakan fungsi mail merger sesuai langkah-langkah yang diajarkan dalam video yang telah kalian lihat. Nah, setelah kalian lihat video tutorialnya, silahkan dipraktekkan bagaimana cara untuk membuat surat pemberitahuan ke banyak orang dengan fungsi mail merger tentunya. Pahami betul langkah-langkah demi pembuatannya, jangan sampai kalian nanti salah dalam menentukan langkah, jangan sampai tertukar, jangan sampai melompati langkah yang sebelumnya. Nanti pasti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, yang keenam, simpan file undangan kalian dengan format nama. Nah, setelah kalian isi undangan surat kalian sudah ada isiannya, kalian simpan ulang, save as file undangan kalian dengan nama, dengan format undangan underscore kelas underscore nama kelompok underscore isi. Nah, yang ketujuh, kumpulkan file surat undangan kosong, surat undangan isi, dan file basis data kalian ke dalam link https://2 kali bit.ly/tik2 strip upload. Nah, itu silahkan nanti kalau sudah selesai diupload dalam link tersebut. Nah, setelah nanti kalian sudah menyusun dan pada pertemuan selanjutnya Bapak bisa mengikuti pembelajaran bersama kalian, silahkan nanti dipresentasikan surat undangan yang telah kalian buat di depan kelas. Nah, kemudian mintalah masukan dari teman kalian dan dari guru yang bersangkutan. Nah, ini adalah tutorial bagaimana melakukan mail merger, dapat kalian lihat dalam link yang sudah Bapak tampilkan di layar. Namun pada pertemuan kali ini akan Bapak tampilkan satu kali. Nah, selebihnya dapat kalian tonton kemudian dalam link yang sudah ditentukan. Selamat menonton. Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke sobatku, pada hari ini saya akan buatkan tutorial bagaimana sih cara membuat sebuah mail merge, menghubungkan data dari Excel ke Word ya. Jadi ini salah satu contoh, teman-teman bisa lihat saya membuat sebuah database ya, data master di Excel. Ini data master di Excel. Habis itu fungsinya mail merge itu seperti apa? Jadi mail merge ini adalah untuk menghubungkan data ke Word. Nah, biasanya teman-teman bisa lihat di sini kalau sebuah Excel itu data ini kita tampilkan di Word. Ini salah satu contoh saya sudah membuat sebuah form isian untuk Word ya. Ini surat aktif kerja, salah satu contoh ini. Nah, di form ini teman-teman bisa lihat kita untuk mengisi data ini kalau kita isi secara manual itu sangat lambat ya, apalagi terlebih lagi kalau kita mengisi. Namun sebelum itu Bapak jelaskan bahwa video ini Bapak ambil dari YouTube Mas Feli Nugroho. Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke sobatku, pada hari ini saya akan buatkan tutorial bagaimana sih cara membuat sebuah mail merge, menghubungkan data dari Excel ke Word ya. Jadi ini salah satu contoh, teman-teman bisa lihat saya membuat sebuah database ya, data master di Excel. Ini data master di Excel. Habis itu fungsinya mail merge itu seperti apa? Jadi mail merge ini adalah untuk menghubungkan data ke Word. Biasanya teman-teman bisa lihat di sini kalau sebuah Excel itu data ini kita tampilkan di Word. Ini salah satu contoh saya sudah membuat sebuah form isian untuk Word ya. Ini surat aktif kerja, salah satu contoh ini. Nah, di form ini teman-teman bisa lihat kita untuk mengisi data ini kalau kita isi secara manual itu sangat lambat ya, apalagi terlebih lagi kalau kita mengisinya itu dalam jumlah yang banyak. Salah satu contoh, kita akan membuat isian dari mencetak daftar
aktif kerja dari semua orang ini. Salah satu contoh ini ada berapa orang ya? Kita buat salah satu contoh mungkin di sini nomornya ya, nomornya insert dulu. Kita masukkan nomornya, nomor di sini nomor 1, 2, 3. Nah, kita sort dulu supaya nanti untuk penomorannya enak. Jadi, teman-teman, walaupun 100 atau 1000 data sekalipun, kita untuk nyetak ini sangat mudah ya. Nah, teman-teman sobatku sekalian. Selain dari Excel, data Excel ini, kita juga bisa dari data akses. Biasanya saya menggunakan data akses ya untuk database-nya. Nah, untuk mempermudahnya seperti ini. Nah, salah satu contoh, kita sudah buat nih formnya Word-nya dulu ya, form untuk menampilkan. Ini salah satu contoh surat keterangan, surat aktif kerja sebuah karyawan, maju mundur kemana saja boleh. Nah, salah satu contoh mungkin kita untuk hubungkan dulu ya ke Excel-nya ini. Kita mau hubungkan ke Excel-nya ini dulu. Pertama, teman-teman silakan masuk ke mailing. Di atas di sini ada mailing. Kita konekkan dulu ya. Di sini ada select options. Di sini teman-teman pilih use extension list yang ini ya. Kita cari database-nya di mana. Salah satu contoh ini yang saya simpan di sini ya. Ini file Excel-nya. Silahkan teman klik habis itu open. Habis itu teman-teman klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat awalnya tadi nggak aktif ya untuk mailing, untuk di menemunya. Sekarang ternyata sudah aktif. Nah, untuk penomorannya sendiri kita juga bisa masukkan penomorannya sendiri. Salah satu contoh kita hapus dulu ini. Ini nomornya diisi secara manual. Kita masukkan contoh secara otomatis. Kita masukkan dalam insert file. Yang ini ya, insert file karena sudah aktif. Nah, di sini kita bisa lihat kita masukkan nomor. Nah, nomor ya muncul ya. Habis itu di sini namanya kita muncul, silahkan teman-teman klik. Habis itu insert, jangan lupa mailing ya. Ini mailing yang aktif. Insert, habis itu nama. Sorry, iya nama ya. Habis itu di sini nick. Sesuai ya di sini biasanya kalau sudah ada nomor, nick, nama. Nah, di sini dia pilihannya di sini. Jadi ini udah urutan. Jadi kita enak saja untuk menghubungkannya. Setelah itu sudah nick departemen. Kita cari departemennya, insert departemen. Habis itu di sini tanggal masuk kerja, insert. Habis itu mana tanggal masuk ya seperti ini. Habis itu mungkin untuk tanggalnya ini mungkin manual saja karena kita buat 1 hari. Nah, untuk menampilkannya ini kan masih bentuknya seperti ini. Untuk menampilkannya silahkan teman-teman klik preview result yang ini ya. Nah, berubah ya. Bejo, glue spreader, ini departemennya tanggal masuknya 3. Nah, karena tanggal masuknya begini, kita harus rubah dulu nih di sini. Di tanggal masuk kerja. Nah, ini kita rubah tanggal masuk kerja. Silahkan teman-teman blok, klik kanan. Format. Mana nih? Format cell ya. Habis itu kita rubah nih account date-nya tanggalnya kita rubah mungkin lebih enak yang mana ya, kita yang inilah, yang mana ke bawah lagi. Nah, ini 14 Maret. Oke. Nah, kita rubah seperti ini. Apakah berubah? Oh, ternyata nggak berubah. Kita ulangi lagi. Oh, ternyata ada kesalahan teman-teman. Di sini pengisiannya ini harus manual ya. Tanggal masuk ini nggak bisa begini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tanggal masuk bisa begini. Berarti dia harus seperti ini. Kutip 04 Maret 2019. Nah, seperti ini. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa lihat yang mungkin nomor 1. Nah, seperti ini Bejo, nomor 1, 14 Maret ya. Nah, yang nomor 2 nggak mau berubah nih. Otomatis kita harus rubah di sini. 12 April 2020. Kutip 12 April 2020 supaya nggak error aja ya. Nah, seperti ini. Nah, dia di sini nomor 1 ya. Habis itu nomor 2. Nah, berubah ya sudah ya. Oke, cukup mudah ya untuk menghubungkan dari Excel ke Word sebagai mail merge. Nah, untuk pencetakannya seperti apa? Kalau kita cetak nomor 1, 2, 3, kalau satu-satu seperti ini kan lama nih. Kita bisa mencetak sekaligus banyak. Teman-teman bisa finish di sini, print dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa nih, sekali al. Al ini sekali semuanya tercetak. Current record. Nah, current record ini hanya record yang ini aja yang kita cetak. Tapi kalau form, ini kita mau cetak yang berapa nih? Nomor berapa? Nomor seumpamanya di sini ada nomor 9 sampai dengan 31. Nah, kita bisa lakukan itu. Kita bisa nomor semuanya nomor 10 sampai nomor 20. Seperti itu bisa. Habis itu tinggal cetak. Tapi kalau mau semuanya tinggal klik ini, print semuanya. Kalau satu persatu ya teman-teman bisa manual seperti ini.
fungsinya di sini ada semua teman-teman. Jadi untuk pendaftaran tadi di sini ya cukup mudah ya untuk mengkonekkan dari Excel ke Word. Oke sobatku, itu saja tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Nah, sudah selesai. Demikian anak-anak pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak ingatkan buat kalian untuk mengerjakan sesuai LKPD, sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak berikan. Bapak akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.